Kalau kita sedang sholat sunat, batalkan sholat sunatnya. Penuhi panggilan orang tua. Kalau orang tua nggak tahu kita ada di dalam kamar sedang sholat sunat. Tapi kalau sedang sholat wajib, pas kita nggak ke masjid, sholatnya di rumah, ayah mak manggil kita, kuatkan takbirnya, Allahu Akbar. Oh, anakku sedang sholat. Kalian ingat, ada bayi yang bisa berbicara. Kisah siapa? Juret. Iya, Isa juga. Juret. Ingat kisahnya. Kisah bayi bernama Juret. Kisah Juret itu ada bayi yang bisa ngomong. Juret itu pemuda yang taat beribadah. Nabi ceritakan dalam kisahnya, dalam hadis riwayatnya. Apa kata Rasulullah? Juret ini punya emak. Ketika Juret sedang ibadah, emaknya manggil. Dia bingung memenuhi panggilan emak atau melanjutkan ibadah. Tapi dia pilih melanjutkan ibadah. Di sini dikatakan ulama ibadah sunnah, bukan wajib. Ketika itu mamanya, mendongkol. Apa kata mamanya? Juret nggak datang, Juret nggak datang, Juret nggak datang. Apa kata maknya? Awas kok Juret ya, nanti kok sebelum meninggal akan ada fitnah wanita jalang menghampiri dirimu. Betul. Apa yang terjadi mau tahu kalian? Juret difitnah. Ada perempuan kedapatan hamil. Kemudian apa yang terjadi? Juret yang menghamiliku katanya. Oh, kena fitnah dia. Datanglah semua, cek and recheck, kabar-kabari, insert pagi, petang, subuh. Masuk media sosial. Pembunuhan karakter. Dihancurkan tempat ibadah Juret. Juret difitnah. Sampai apa kata Juret? Aku tidak ada menyentuh perempuan tersebut. Aku takut kepada Tuhanku. Gimana cara membuktikannya? Kita tunggu sampai lahir anaknya. Lahir anaknya, bercakap anaknya. Kenapa? Juret minta ampun, minta maaf dia sama emaknya. Asbab doa dari emaknya. Ketika itu emaknya memanggil dia. Makanya jangan pernah kalian panggilkan nomor 2 panggilan orang tua. Saya nih, kalau ditelepon emak, putus kalian semua, gua angkat telepon mak. Apa gila bapak ya kan? Mak aku lah nomor 1. Kalian tahu Pak Wali Kota kita sekarang siapa namanya? Pak Amir Hamzah itu kalian tahu? Kan aturan nomor 2, meninggal yang 1, betuah naik dia jadi nomor 1. Ada satu amalan yang kalian nggak tahu dari dia. Bakti kali sama emaknya yang masih hidup. Itu kalau setiap hari Sabtu dia luangkan waktunya untuk belanja, untuk diberikannya kepada orang tuanya. Doa orang tua baik kali sama emaknya. Ya nak ya, jangan pernah membantah orang tua. Udah yang keberapa itu? 10, 11. Ini ada 100 nih. Jangan berdebat dengan mereka, jangan mudah menyalah-nyalahkan mereka, jelaskan dengan penuh adab. 12. Segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Ada orang tua tegak kalian, cium dia. Gitu juga. Maka saya nggak heran kalau nengok ada santri-santri di Jawa, ribuan santrinya, lewat satu kiainya, diam semua. Ada yang jalannya nunduk lagi, mundur dia ke belakang, tidur dia di asrama, kakinya menghadap ke rumah kiai ustadznya, dibelokkannya. Saya wajar. Kalau sama guru mereka seperti itu, insya Allah sama ayah mereka, emak mereka jauh lebih adabnya tinggi. Dek, ada kisah nyata nih dari seorang ustadz. Saya bilang, betul nih kisah ustadz, depan mata kepala saya. Jadi dijadikannya bahan ceramah. Ingat saya. Apa kata? Ada 4 anak ibu tuh. Mamanya itu janda. 4 anaknya. Jadi semua. Adik-adik, kalian mau tahu kenapa 4 anak tuh jadi? Ditanya sama ustadz itu, sama pamannya. Pak, iya. 4 anak ibu nih, iya. 4 nih jadi semua pak ya? Iya, sukses semua. Apa amalan 4 anaknya? Nggak ada ustadz, biasa aja sholatnya, ngajinya. Tapi satu ku tengok dari 4 anak ini, bakti kali sama maknya yang masih hidup tuh ustadz. Adi bilang maknya A,
B dibilang maknya B, nggak pernah membantah Ustadz. Maaf, kalau soal jodoh pun emaknya yang memastikan dia, dibawanya perempuannya. Kalau maknya suka dinikahinya, kalau maknya nggak suka nengok perempuan tuh, ditinggalkannya dengan baik. Dia mengikuti perkataan maknya Ustadz. Di antara 4 tuh ada anaknya jaksa, pejabat, jaksa muda tindak pidana umum, pejabat, berkawan sama Ustadz itu. Ketika itu maaf Dek, duduk orang kita Aceh, duduk dia di atas di rumah Ustadz itu hari raya Idul Fitri, bertamu. Ketika duduk seperti ini, tak lama suara handphone berdering. Apa dia bilang sama Ustadz itu? Izin Pak Ustadz, mama nelpon. Ya angkat Pak. Kalau kalian mama nelpon kayak mana ngangkatnya? Biasa aja kan. Assalamualaikum Mak, izin Mak. Iya Mak, lagi belajar adik nih Mak. Izin ya Mak. Iya. Ini tadi pejabat tadi jaksa, kalian tahu apa yang dilakukannya? Dia duduk di atas, dia minta izin sama Ustadz ngangkat telepon Mak. Silahkan Pak, maaf, dispeakerkannya handphonenya, diubahnya duduknya kayak gini, bercakap sama maknya kayak gini di atas kepalanya. Assalamualaikum Mak, izin Mak. Iya Mak, siap Mak. Tertampar pipiku. Aku seustadz gini nggak pernah ngangkat telepon makku kayak gini, apalagi yang nggak ustadz. Kadang kita reject pun, ya nanti lama lagi belajar, nanti lama lagi ngajar. Tertampar pipi kita. Maka wajar bin pantas 4 anaknya jadi semua cakap sama maknya kayak gini coba, walaupun dari handphone. Masya Allah. Dah sampai berapa tadi Dek? 12, 13. Jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. Jangan ganggu. Ya, jangan pernah ganggu. Kemudian jangan berbohong kepada mereka. 14. Jangan kalian berbohong kepada mereka. 15. Jangan pelit untuk menafkahi mereka. Maka tidak ada zakat untuk ayah dan emak. Yang ada kalian wajib menafkahinya. Karena zakat itu kotoran. 16. Sering-seringlah mengunjungi mereka. Kalau kalian nanti udah berumah tangga, udah kalian tinggal di sudut kampung, mak kalian tinggal di sudut desa, maaf, jangan siksa dia dengan kerinduan kepada kita. Jumpai dia. 17. Jika ingin meminta sesuatu kepada mereka, mintalah dengan lemah lembut. 18. Jika orang tua dan istri bertikai, maka berlaku adillah. 19. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Minta pendapat, Mak, gimana ya Mak? Ya, gimana ya? Jangan curhat sama orang lain, tapi curhatlah sama ayah dan ibu kalian. 20. Ini kalau udah meninggal, berziarah kubur mereka dan sering-sering doakan mereka. Ingat itu ya, 20 pesan Ustadz tadi. Pokoknya pulang nanti kalian baktilah kepada ayah ibu kalian. Jangan pernah kalian merasa lebih tinggi ketimbang ayah dan ibu kalian. Pernah suatu ketika adik-adik viral di media sosial, seorang ibu di Arab membakar sebuah keranjang. Ketika ditanya, Bu, ya, kenapa kau bakar keranjang yang nggak bersalah itu? Masih bagus tuh keranjang. Apa kata ibu ini? Aku sakit hati ketika melihat keranjang itu. Loh, kenapa ibu sakit hati ketika melihat keranjang itu? Keranjang itu kan tidak menyakiti ibu. Ya, dia tidak menyakitiku. Tapi setiap aku melihat keranjang itu, aku teringat anak-anakku yang kecil-kecil. Dulu waktu kecilku mainkan dia di keranjang itu. Tapi setelah mereka besar, mereka lupa kepadaku. Aku ingin melupakan mereka, aku bakar keranjang-keranjang itu. Seorang syekh, ini viral juga, ditelepon sama seorang penanya. Assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam. As-su'al ya syekh, tafaddal. Syekh, begini, ibuku kan numpang di rumahku. Kau ulangi.
Begini Syekh, ibuku numpang di rumahku. Aid, kau ulangi. Ibuku numpang di rumahku Syekh. Aid, kau ulangi. Ibuku numpang di rumahku Syekh. Kau ulangi. Ditutup Syekh tuh teleponnya. Apa kata Syekh itu? Apa nih anak? Dia ingin bertanya kepadaku. Pengantar pertanyaannya salah. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ayah, tidak ada orang tua yang menumpang kepada anaknya. Yang ada, anaklah yang menumpang kepada ayah dan ibunya. Sampai kalian tahu deh, kalau ada ayah membunuh anak kandungnya, dalam Islam dia tidak dikisos, karena anaknya itu milik dia. Kalian ini milik ayah mak kalian. Setinggi apapun nanti jabatan kalian, sepintar apapun kalian, sekaya apapun kalian di depan ayah mak kalian, demi Allah, rendahkan diri kalian. Jangan kau ajarkan ayah mak kau cakap. Dulunya kau diajarkan ayah mak kau cakap. Pulang nanti salam dia, minta maaf kepadanya. Yuk sebelum kita merenung, Astagfirullahaladzim. Saya sampaikan sebuah kisah. Saya sedih menyampaikan kisah ini. Kisah ini dialami seorang imam besar, namanya Imam Abu Hanifah. Adik-adik tahu Imam Abu Hanifah nama aslinya siapa? Namanya Nu'man. Siapa? Nu'man. Nu'man ini ditanya sama ibunya. Nu'man, ya Umi, ibu mau bertanya kepadamu. Dipanggilnya muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf, ta'al, kemari. Siap guru. Ibuku bertanya kepadaku, tolong kau jawab ya. Siap guru. Dijawab sama Abu Yusuf. Udah siap Abu Yusuf bertanya, menjawab pertanyaan ibu dari gurunya. Berpikir Abu Yusuf, loh guruku kok nyuruh aku ya? Guruku kan lebih tahu ketimbang aku. Dia komplain kepada gurunya. Guru izin, kau guruku, kau lebih tahu jawabannya ketimbang aku. Tapi kenapa kau suruh aku menjawab pertanyaan ibumu? Apa kata Abu Yusuf? Kau guruku, kenapa kau suruh aku menjawab pertanyaan ibumu? Kau lebih tahu ketimbang aku. Apa kata Imam Abu Hanifah, Nu'man? Hei Abu Yusuf, lupa kau dalam Al-Quran Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di depan orang tuamu. Aku takut dari ayat itu, kalau ku jawab nanti pertanyaan ibuku, nanti aku memposisikan diri sebagai guru, ibuku sebagai murid. Aku nggak mau itu terjadi. Abu Yusuf menetes air matanya. Maka demi Allah, jangan pernah kau ajarkan ibumu berbicara. Dulunya kau diajarkan bagaimana cara berbicara. Satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak bisa merawat satu orang tuanya. Siapa anak yatim di sini? Yatim piatu yang nggak punya ayah, nggak punya emak, ada? Perempuan? Yang laki-laki ada? Nggak punya ayah, nggak punya emak, ada? Yatim piatu ada? Yang perempuan nggak punya ayah, ada? Mana? Ada? Siapa lagi? Sini saya. Bukan Pak. Nggak punya ayah? Iya Pak. Ibu ada? Ada Pak. Yang nggak punya ayah ibu ada? Yang nggak punya ayah tadi siapa aja? Angkat tangannya Sini. Nak. Angkat. Satu orang aja. Sini Dik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang meninggal ayah. Kapan ayah meninggal? Pas 4 tahun. Pas siapanya 4 tahun, kamu umur 4 tahun. Ya. Rindu sama ayah. Ayah meninggal kenapa? Sakit jantung.
Sama ayah saya juga sakit jantung. Jangan pernah kalian merokok nak. Karena dulu ayah riwayat merokok. Rindu sama ayah. Rindu sama ayah. Iya. Ingat pesan ayah terakhir kepadamu? Nggak ingat. Nggak ingat. Kalau misalnya ayah ada duduk di situ, apa yang pengen kamu lakukan sama ayah? Malunya. Kamu ingin memeluknya. Mudah-mudahan kamu nanti rindu jumpa sama ayah di surga. Amin. Jadi tinggal sama emak. Jangan pernah kau menyakiti perasaan emakmu. Jangan pernah kau mengumbar auratnya. Sholat 5 waktu. Biar nanti kau bisa berjumpa dengan ayah. Ya, insya Allah. Siapa yang tak punya ibu? Yang laki-laki ada yang nggak punya ibu? Ada yang nggak punya ibu, sayang? Ada yang ibunya meninggal? Ada? Siapa yang perempuan yang nggak punya emak? Ada? Siapa yang nggak punya emak? Ada nak? Mana? Ada bu guru? Orang tuanya yang nggak ada, mamanya ini, anaknya ini. Ada? Yang ikhwan yang mana, Ustaz? Sini saya. Sini saya. Sini. Ustaz mau nanya sini. Biar kawan-kawan kalian sadar yang masih punya emak ayah. Sini nak. Berbagi kita perasaan biar tahu mereka yang masih punya ayah punya emak. Syukur kalian luar biasa. Sini pinjam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang meninggal siapa sayang? Mama, Saat kamu umur berapa mama meninggal? Saat kelas berapa? kelas 3. SD. Rindu sama mama. Rindu. Kalau misalnya mama ada duduk di situ, apa yang pengen kamu lakukan sama mama? Peluk. Mudah-mudahan kau jumpa sama mamamu ya. Amin ya Allah. Yuk kita berdoa sejenak yuk untuk ayah ibu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, memuliakan ayah mak kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunkan dosa ayah mak kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, wabil khusus ayah ibu kami. Ya Rabb, bagi ayah ibu kami yang telah mendahulukan kami merindukannya ya Rabb. Terbayang jelas wajahnya hari ini. Kumpulkan kami kelak bersama ayah ibu kami di surgamu ya Rabb. Lapangkan kuburnya. Jadikan Rawdatul Jannah taman-taman surga, bukan bagian siksa dari api neraka. Doai Allah. Bagi ayah mak kami yang masih hidup, ampunkan jikalau suara kami lebih tinggi ketimbang suaranya. Ampunkan jikalau kami pernah menyakiti perasaan. Ampunkan jikalau kami pernah meneteskan air mata kesedihannya ya Rabb. Dengan kau cabut nyawanya, sebelum tangan lembutnya kami gandeng untuk melakukan tawaf ibadah haji. Ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb. Muliakan hidupnya. Sempurnakan rukun iman, rukun Islamnya. Jangan cabut nyawanya sebelum kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepadanya, membahagikannya dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, istiqomahkan kami, beri keberkahan dalam hidup kami, keluarga kami, rezeki kami, ayah ibu kami, guru-guru kami, sekolah kami yang kami cintai ini ya Rabb.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Saya ada hadiah untuk kalian. Ini kan ada cepek, bagi 2. Nanti tukar sama ustazahnya, ya. Jangan nanti diparuh 2, nggak laku nanti. Nah, pegang. Tapi kurang yakin aku sama tuh. Mananya. Nanti kasih. Ya, insyaallah. Salam Ustaz dulu. Insyaallah. Nanti jangan lupa ada hakmu limpul di situ. Ya, tuh. Makan jangan banyak kali ya. Udah adik-adik, pulang nanti jumpai ayah mak, salam, cium, minta maaf sama dia, minta doa selalu kepadanya. Kalian kalau ke rumah saya ada 6 kami bersaudara. Kalian boleh tanya di antara 6 anak ibu, siapa yang paling sering minta doa, yang paling sering mencium ibu? Pasti akan dijawabnya, itu anakku yang paling ganteng, paling kecil. Dan itu adalah minta selalu doa. Ya, senang-senangi dia, jadikan dia raja. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kalau kalian ingin curhat, ingin ada masalah, ingin nanya-nanya ilmu agama, di sini ada nih alamatnya. Ini Ibnu Jarod. IG. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada waktu yang panjang, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, sampai jumpa. Jangan sampai kita tidak mandi, enggak ya. Mohon dimaafi dan mohon jangan laporkan saya ke kantor polisi. Buah semangka, buah mengkudu, thank you. Buah semangka, buah kedondong, sekian dulu dong. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafi dan maklum. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditusuk di kelapa muda. Kalau ada kata-kata yang salah, maklum. Ustadz masih muda. Lati Bang kan gak enak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nenek sepeda. Dadah. Ila liqa, ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.